Pagi saudaraku, kita berjumpa kembali dalam Logos HKP Limo pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih membangunkan kami, sehingga kami akan memulai kegiatan kami. Sebelumnya Tuhan, sirami kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh bersemangat untuk melakukan kegiatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Filistin dan orang Israel terus saling berperang. Mereka kemudian selalu melakukan perlawanan. Dan pada saat tertentu Israel jatuh ke dalam dosa. Dan mereka menyembah berhala-berhala, ilah-ilah lain. Samuel mengingatkan mereka, dan bangsa Israel mendengarkannya, dan mereka kembali bertobat, kembali kepada Allah, dan datang kepada Tuhan. Dan setiap mereka tetap berpasrah, tetap memohon kekuatan dari Tuhan, maka bangsa itu akan menang melawan Filistin. Awalnya mereka ketakutan, tetapi ketika Tuhan bersama dengan mereka, mereka dapat memukul mundur orang Filistin. Dan dikatakan dalam nats kita hari ini, bagaimana kemudian mereka membuat sebuah pertanda bahwa Tuhan masih tetap menyertai mereka, melindungi mereka. Bahkan orang Filistin itu kemudian dipukul mundur, dan ketika mereka terpukul mundur, maka orang-orang Israel keluar dari Mispa dan mengejar orang Filistin itu, sampai orang Filistin kemudian kalah hingga ke hilir Betkar, mereka kemudian menyingkir. Dan Samuel kemudian membuat sebuah tanda. Tanda itu dengan mendirikan sebuah batu di antara Mispa dan Yesana. Di sana sangat jelas bagaimana bahwa setiap orang harus membuat sebuah rasa syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasihnya kepada pertolongan Tuhan, karena setiap kita adalah orang-orang yang dibenangkan oleh Tuhan. Dan kita hidup di dunia penuh dengan persaingan, penuh dengan pergumulan, tapi Tuhan memenangkan kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap persaingan-persaingan di dunia ini. Dan kemenangan yang kita miliki, yang kita peroleh atas pertolongan Tuhan, bukan hanya dari diri kita, bukan karena kepintaran kita. Karena itu jangan jatuh dalam kesombongan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Karena tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Toh juga Tuhan yang memberi
pertolongan kepada kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita akan terpuruk dan kalah. Tapi bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita akan memenangkan pertempuran, perlawanan terhadap iblis yang senantiasa siap menerkam kita, menelan kita, tetapi Allah melindungi kita. Dan dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bagaimana kemudian Samuel membuat sebuah tanda. Dan kita juga akan membuat sebuah tanda syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetaplah kita di dalam Kristus, karena hanya di dalam Tuhanlah, hanya dalam Kristuslah kemenangan sejati dapat kita peroleh. Sebagai laskar Kristus, sebagai laskar Tuhan, kita akan menghadapi setiap peperangan di dunia ini. Peperangan kita bukan hanya melawan daging, tapi juga melawan roh-roh kejahatan, roh-roh konsumerisme, roh-roh yang menguasai kehidupan orang-orang, yang mempropagandakan kehidupan orang-orang di dunia ini. Tapi kita kemudian akan memenangkan pertempuran itu dan mensyukuri nikmat Tuhan, sehingga kita menjadi pemenang. Dan saudaraku juga akan menjadi pemenang, keluarga kita menjadi pemenang, anak-anak kita menjadi pemenang di dalam iman kita kepada Tuhan, dan masa depan kita akan penuh dengan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini bagi kami, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, atas segala keberhasilan, atas segala kehidupan kami yang selalu Tuhan temani. Kami adalah orang-orang pemenang. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, bahkan ketika kami akan melakukan segala upaya dan usaha kami, berkati kami sehingga benar-benar kami merasakan nikmat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, menjadi orang-orang pemenang di dunia ini, bahkan bisa mengalahkan roh-roh jahat yang mencoba merasuki kehidupan kami. Kami boleh menang karena bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.